itu bapaknya, anaknya kafir, terus diurus oleh orang lain yang muslim, daripada diurus anaknya walaupun itu anaknya kandung, tetapi dalam satu konteks di situ tidak sesuai dengan syariat yang diajarkan di dalam Islam. Karena orang Kristen pastinya tidak tahu dan tidak akan sah, seperti dimandikan, diwudukan, disolatkan. Apakah mungkin anaknya itu akan menyolatkan orang tuanya yang muslim? Kan seperti itu, Bang. Betul itu, Bang. Tapi jadi saya heran, bedakan antara kekeluargaan, hubungan keluarga dengan akidah, Bang. Sama dengan seperti ini, Bang. Seorang muslim, seorang kafir berumah tangga, istrinya juga kafir. Pada saat salah satunya meninggalkan kekafiran, memeluk Islam, langsung itu secara otomatis itu cerai, Bang. Karena perceraian itu ada hukum-hukumnya yang membuat hubungan suami istri atau pernikahan itu dikatakan cerai, yang sengaja atau tidak sengajanya, atau hal-hal tertentu yang menyebabkan itu perceraian, seperti meninggalkan agama yang lama, contoh mu'alaf, itu secara otomatis cerai, Bang. Bila berhubungan itu sudah dikatakan zina, itu, Bang. Sama dengan seperti itu. Jadi seandainya seorang muslim, anaknya kafir semua, terus anaknya tidak mau mengurusi orang tuanya, walaupun itu dasar kebencian mungkin karena beda akidah, tetapi kita malah bersyukur kalau ada muslim yang mau mengurus jenazah tersebut, itu terselamatkan, Bang. Itu malah terselamatkan itu. Udah, itu anaknya benar, nggak mau ngurus orang tuanya benar, sebab anaknya nggak tahu cara memandikan, nggak tahu tata cara menyolatkan, nggak tahu, benar itu anaknya. Kecuali kalau yang matinya anaknya, bapaknya muslim, tinggal dikasih balsem, kasih jas, cemplungin ke tanah, udah selesai. Kalau Kristen nggak ada tata cara. Iya, Bang, begitu juga, Bang. Waktunya dikasih turun di mobil aja, mereka nggak mau angkat, gitu. Cuma aku bertanya, bilang, kenapa? Ini bahas apa sih? Ini Bang Andi, Bang. Iya, bahas apa? Ya? Bahas apa? Cuma itu bahasa itu, Bang. Cuma aku mau pertanyakan aja, Bang. Itu kan di Toraja kan, saya lama di Toraja, Bang. Kemudian saya kerja di sana, Bang. Kan saya Islam, Bang, kan saya Islam. Ya, udah gitu, Bang. Gitu aja ya, Bang. Ya. Oke. Oke, Bang. Ya. Udah, simpel. Apa sih tadi soalnya? Orang tua muslim, anaknya kafir, tidak mengurus orang tuanya, terus diurus oleh orang muslim yang orang lain gitu kan. Ya itu kan lebih tidak mengurus orang tuanya, yang meninggal siapa? Muslim orang tuanya. Anaknya nggak mau ngurusin. Kafir anaknya. Wah, itulah bre. Itulah kalau Kristen. Nah, kalau di Islam masih boleh ya, Ikhwan ya. Kalau di Islam masih boleh. Tuana minta diruqyah ini sama Bang Slamet ini. Kenapa dia? Udah bubuk tadi sama ini, sama siapa, siapa namanya tuh tadi, anak baik. Tapi lumayan ini berilmu Les. Berilmu. Ada mau cari data itu. Oh, ilmu ngeles. Tuama mau masuk Islam? Tidak. Oh, ya udah. Mau nanya apa? Ada mau nanya nggak? Tidak, tadi cuma menanggapi ada tadi orang baik begitu. Oh. Kalau di Kristen udah ada yang masuk surga belum ya? Nggak tahu juga, belum ke sana saya, Bang. Aduh, susah juga ya. Iya, nanti kalau kita sudah ke sana baru kita cerita. Kalau ke sana. Kalau kita mah enggak. Kalau di Islam tuh ama kita ruh-ruhnya orang yang berjihad udah ada di surga. Udah tahu kita. Udah ada bukti gitu. Kalau kami juga ada kepastian sih, gitu aja bedanya, beda sih. Beda kalau tuh ama orang Kristen baru janji, buktinya belum ada. Yang di surga itu baru Yesus. Baru Yesus ya. Yesus di surga kan? Iya. Nah, Petrus, Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu belum, mereka nggak tahu kapan. Nantilah kita lihat kalau sudah di sana gitu.
Nah, kalau kita nggak perlu lihat dulu, kita udah tahu kalau Islam itu. Ya iya, itu kan pendapat kalian. Bukan pendapat, ini iman kami. Iya, iman kalian begitu. Kan beda dengan Iman Islam kita udah, kalau imannya Kristen belum tahu kan gitu. Ya kalau misalnya belum tahu ya salah dong ngobrol keselamatan sama kita. ya. Oh, mau ngobrol tentang keselamatan nggak? Pagi. Boleh. Pagi dari mana? Dola? Saya Muslim, Pak, dari Bekasi. Oh, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya gitu. Jadi apa yang mau diobrolin dari keselamatan tuh, Ama? Silahkan. Saya agak bingung ya, tentang konsep keselamatan begini, Bang, maksudnya, Bang. Kan Tuhan itu kan maha kuasa ya. Dia yang menciptakan alam semesta. Dia menciptakan matahari, bulan, bumi, black hole, benda-benda angkasa, semuanya kan dia yang ciptakan. Dia juga yang menciptakan manusia. Kan dia tahu loh spek manusia loh, bahwa manusia ini, Adam ini bisa berbuat dosa. Bukan harus ya, bisa gitu kan, mungkin dia yang tahu kan. Nah yang saya bingung, kenapa Adam yang berbuat dosa, Tuhan yang merasa bersalah sehingga harus menembus dosa Adam. Kalau di Kristen maksudnya. Kalau memang alasannya maha kasih, kan harusnya tinggal diampuni aja, dimaafin, selesai. Bener gak, Bang? Ya Tuhan mah itu yang jawab. Saya jawab ya. Iya. Ya, kalau pertanyaan ini sebenarnya pertanyaan menjebak juga kan. Kenapa kalau Allah tahu manusia ini diciptakan mau bisa berdosa, kenapa Allah ciptakan? Pertama, tujuan Allah menciptakan manusia itu bukan untuk jatuh. Ketika orang menciptakan pesawat, apakah ketika orang menciptakan pesawat dia tahu tidak pesawat itu bisa jatuh? Bukan itu pertanyaan saya, Bang. Pertanyaan saya, kan dia menciptakan Adam. Dia tahu dong spek Adam, bahwa Adam ini bisa berbuat dosa, dosa. Pertanyaan saya, kenapa ketika Adam berbuat dosa, dia harus menebus, seolah ada kesan dia merasa bersalah. Padahal kan dia tahu gitu. Dia kalau memang alasannya karena maha pengasih, kan bisa diampuni, Bang, dosa Adam. Kalau Adam taubat diampuni, selesai. Tanpa dia harus. Maksudnya tadi itu saya baru masuk pendahuluan begitu. Saya akan ke situ pasti. Kenapa Allah seakan-akan merasa bersalah? Nah, pertama kita bilang karena kasih. Kenapa harus ruwet begitu prosesnya? Harus datang ke dunia, harus ada karya penebusan. Itu kan inti pertanyaannya kan? Ya betul. Kan maksudnya kan dia itu kan maha kuasa, dia maha pengasih. Dia kan bisa mengampuni ketika Adam berbuat salah, manusia berbuat salah, lalu taubat, dia kan bisa mengampuni. Pertama, kenapa harus Allah sendiri yang turun tangan begitu ketika manusia yang berdosa, seakan-akan Allah ini yang bersalah, seakan-akan Allah merasa bersalah. Sedangkan dia, kalau dia mau ampuni ya silakan, tinggal ampuni begitu, karena dia mampu begitu. Nah, tapi kita harus lihat di sisi lain bahwa Allah ini juga punya sifat bahwa dia itu maha adil. Upah dosa itu maut. Dia mengasihi manusia, tapi dia juga harus adil. Nah, dia juga harus adil. Yang berdosa ini manusia, maka dari itu yang harus binasa itu ya manusia. Jadi ketika dia mengutus juru selamat dalam hal ini, maaf ya saya masuk di dalam doktrin Kristen ini ya. Lalu ketika dia mengutus juru selamat yaitu Yesus Kristus turun ke dalam dunia, kenapa dia harus jadi manusia? Karena syarat juru selamat itu pertama dia harus manusia. Kenapa harus manusia? Karena yang berdosa itu manusia. Tapi dilihat begini, Bang. Begini, Bang, menurut Abang Tuhan itu maha kuasa dan maha mengetahui gak, Bang? Maksud saya begini. Maha mengetahui kan? Maksud saya begini. Apakah Tuhan yang maha tahu itu dia tahu bahwa Adam ini bisa berbuat dosa. Maksudnya bisa begini. Saya ini punya uang 10 juta nih, Bang. Ya kan? Uang ini saya enggak dulu maksud saya ingin menerangkan kata bisa.
Kenapa? Bisa juga kita menjawab. Maksudnya waktunya yang bertanya lebih banyak daripada yang menjawab. Gitu Oh, saya iya. jawab sih. Jadi susah juga. Enggak, maksud saya bisa begini, maksud saya begini. Waalaikumsalam Saya warahmatullahi jawab. Ya. Assalamualaikum. Lanjut bang. Waalaikumsalam warahmatullahi. Abang tuamu ini orang mana ya? Kayak dialek nada kita sama ini. Saya? Iya. Saya Sulawesi. Sulawesi mana kau? Saya Sulawesi Tengah. Oh, saya salam dari Sulawesi Tenggara, Bang. Oh, Kendari ya? Bukan Rahara. Oh, Raha. Iya, saya bisa bertanya ya? Boleh. Di sini Satu kasihan ini Bang Dola ini belum terjawab. kan masyarakat di Dia belum Sulawesi tentu Tenggara, pertanyaannya belum terjawab tuh bang. Kenapa Adam yang berbuat dosa? Kenapa Tuhan yang merasa bersalah? Sehingga Tuhan harus menebus. Kan Tuhan maha kuasa, Dia maha mengetahui, ya kan? Dia tinggal mengampuni aja dosa Adam, selesai kan? Itu maha adil. Kenapa bang? Kalau maha adil itu adalah dia itu menghukumi seseorang, setiap orang itu atas perbuatan atau kesalahannya. Tapi kalau di dunia kan masih ada waktu untuk bertaubat. Kalau udah mati baru itu. Kalau diteruskan bang, tidak ada amal baik yang bisa membawa orang ke surga. Sama sekali tidak ada. Perbuatan baik apa yang bisa bawa kita ke surga? Begini, belum terjawab pertanyaan saya. Kenapa harus Tuhan merasa bersalah? Apa Karena Tuhan dia nggak tahu? Tobat, karena dia mengasihi. Kalau maha pengasih tinggal ampunin. Oh, Tuhan itu maha adil bang. Dia tidak bisa. Dia bisa mengampuni. Yang buktinya terampuni itu saya. Saya merasa terampuni karena ada juru selamat. Abang punya anak, Tiada juru selamat. Abang punya anak abang berbuat salah lalu mengakui kesalahannya. Apa yang abang lakukan? Maafkan kan? Begitu juga Adam nih penciptaan Tuhan. Nggak mungkin Tuhan zolim. Adam taubat, diampuni dosanya, diterima taubatnya, selesai. Ya kalau itu ini kesulitannya kita. Selamat pagi menjelang siang semuanya. Pagi. Oke, salam kenal Bang dari Salatiga, Jawa Tengah Bang. Oh iya, Kristen atau Islam? Mas. Saya Nasrani Bang. Oke, siap. Saya cuma ini tadi kok mengikuti dari bawah perdebatan masalah agama. Begini Bang, menurut saya pribadi nyun sewu jika ada yang keliru, ada yang salah ya Bang. Ya. Kita itu beragama. Mohon maaf saya putus dulu yang tadi bicara ya. Kita itu dulu beragama, entah itu Kristen, entah itu Buddha, entah itu Islam. Menurut saya pribadi itu warisan dari orang tua kita dahulunya Bang. Jadi seandainya kita sekarang jadi orang Kristen, karena kita terlahir dari orang Kristen. Kalau abang-abang terlahir dari orang tua Muslim, mungkin abang sekarang tetap Muslim. Tetapi setelah kita dewasa, kita bisa memilih mana yang baik, mana yang cocok dengan hati kita. Jadi menurut saya Yo wis, kalau mau nih bapak, mau nih mas seperti ngono ya sudah. Jangan masuk room debat mas. Bukan maaf ini Bang. Maaf. Oh, Begini Bang. Gimana mas? Iya sebentar. Mas jangan masuk room debat toh. Parku aja. Iya. Aduh, Pak Ijo, Makanya Pak izin. Ijo. Iya, izin ngomong sebentar. Iya toh mas. Agama. Mas kalau ndak suka debat mas mending modal disusukan. Yang jadi masalah gini loh Bang Kian Santang. Di sini ada Islam, ada Kristen. Orang Kristennya nggak masalah. Kita ajak diskusi naik. Terus kok masalah? Ya berarti orang itu yang mempermasalahkan itu yang masalah kan gitu aja. Ya. Saya sedikit bertanya. Yo wes, sekarang dilanjut lagi. Itu ada si Mali. Silakan Mali, konsep gabrolnya ditunjukkan lagi. Abang tuamu, Mas tuamu, Masuk. ini saya bertanya.
Tuhan itu seperti Yesus kan, Yesus itu mamanya siapa ya? Maria. Oh, Maria ya. Bapaknya Maria? Bapaknya Maria. Iya. Bapaknya Maria ya? Iya. Res, masuk res. Oh iya. Tadi bahas Biar apa ya nggak sama gue ya lemot. tadi? Masuk res. Ini Tuama Saya baru bertanya begitu saja sudah. Aduh. Sudah silakan Bang Slamet. Gas. siap pasti. Ini Tuama apa? Aduh kasihan deh ditanya itu susah jawabnya. Hilang. Woi. Hilang Tuama. Halo. Halo Riko. Halo, selamat siang. Siang Riko. Ya, pagi Riko, menjelang lu siang. Kapir bukan? Ya, Lu kapir bukan? saya Kristen. Oh ya udah. Oke. Lanjut. Les, kapir Ya. harus les. Ya wes. Kenapa mau naik? Kalian ngomong dulu. Apa yang mau diomongin? Temanya apa nih? Sorry, saya mau gabung nih. Oh iya, jadi tadi pertanyaannya gue ke Riko itu kan soal apa namanya? Dia bilang perbuatan baik itu nggak bisa membawa ke sorga kan gitu katanya. Itu benar nggak sih di Kristen kayak gitu? Perbuatan baik ya. Iya. Kalau seandainya dia melakukan perbuatan baik, tapi di dalamnya juga ada perbuatan jahat, apakah bisa masuk surga? Ya gimana? Bisa nggak? Kalau seumur hidupnya melakukan perbuatan baik, ya menurut saya begini ya, secara iman Kristen yang saya pelajari dari kecil, dan saya bukan ahli teologi, tapi ya kita belajar dari sekolah minggu sampai sekarang. Iman kita tanpa perbuatan itu sia-sia. Jadi kalau kita memiliki iman kepada Yesus Kristus, berarti kita harus mengaplikasikan itu di dalam kehidupan kita. Jadi dalam kehidupan kita ya salah satunya itu ya berbuat baik. Yaitu Tuhan Yesus mengajarkan kita yaitu apa? Kita harus mengasihi sesama manusia. Bukan hanya Kristen, tapi mengasihi semua. Nah itu mengaplikasikan apa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita. Menurut saya seperti itu. Oke. Kalau perbuatan baik itu harus diaplikasikan sehingga iman tidak mati, ya buat apa ada penyaliban kan? Ya, begini, kedatangan Tuhan Yesus pada saat itu menebus dosa manusia itu karena manusia sudah di dalam sudah berbuat dosa itu loh. Nah, jadi untuk menyelamatkan manusia dari dosa, jadi harus disalibkan. Dia menebus semua dosa manusia. Lalu pertanyaan kan pasti begini, sekarang ini kita berdosa apa enggak? Betul kan? Ya, betul. Sudah ditebus, betul kan? Ya kalau Betul. kita berbuat salah ya kita berdosa lagi. Kalau gitu kapan disalib lagi Gitu. Tuhan ya? Ya, ya dia Kapan tidak disalib lagi. Nanti dia akan datang untuk yang kedua kalinya untuk menghakimi. Dia nggak disalib lagi, tapi dia akan datang untuk kedua kalinya itu menghakimi seluruh umat manusia. Udah itu aja. Jadi nggak ada penyaliban lagi, Bang. Kirain disalib lagi. Oh, nggak ada. Nah Bible gitu. Tidak ada penyaliban untuk kedua kalinya, nggak ada itu. Berarti pekerjaan yang sia-sia ya? Ketika Tuhan nebus dosa, ternyata manusia masih berdosa. Ya itu kan otoritas Tuhan, bukan otoritas kita sebagai manusia. Iya. Makanya kalau gitu ya, gimana pikiran Tuhannya Kristen ini? Dia ngiranya gimana sih, maksudnya? Dia tuh ngiranya ketika dia nebus dosa manusia, manusianya udah nggak berdosa lagi gitu. Pikirannya dia tuh gimana sih? Maksudnya tuh konsepnya tuh gimana? Karyanya tuh gimana?
Maksudnya karenanya gimana nih? Iya, apa dia nggak berpikir gitu ke depannya manusia bakal berbuat dosa lagi? Kok sampai bisa sia-sia? Ya. Manusia itu kita harus pahami dulu, manusia itu diciptakan itu segambar dan serupa dengan Allah. Kita diciptakan, kita lahir itu sudah punya namanya akal. Kita bisa membedakan mana yang baik dan yang jahat. Kan? Ya itu kan pilihan kita. Kalau kita mau hidup di dalam dosa, mau melakukan kejahatan, ya mau kita bertobat berapa puluh kali pun tetap aja berdosa. Kan begitu. Apa hubungannya penyaliban sama akal kita? Ya? Apa hubungannya penyaliban sama akal kita? Gua agak lost euy. Apa hubungannya penyaliban sama akal kita? Ya kecuali kita nggak dikasih akal untuk bisa membedakan mana yang baik dan mana yang jahat. Nah, kalau misalnya akal ini digunakan begini. Gimana? Begini loh sayang. Kalau seandainya kan Tuhan Yesus sudah disalib nih. Oke. Dosa manusia sudah ditebus. Oke. Kan clear. Di situ sudah clear ya. Dosa manusia ditebus, clear, penebusan. Lalu kita yang percaya kepada Yesus, ini untuk yang percaya kepada Yesus ya, bukan yang tidak percaya kepada Yesus. Contoh Muslim dan itu kan tidak percaya, jadi nggak usah masuk situ. Kita yang percaya kepada Yesus, yang sudah ditebus dosanya pada saat Yesus disalibkan dan darahnya tercurah, itu kita harusnya kita tidak boleh lagi melakukan dosa. Itu kuncinya. Berarti ketika sudah ditebus masih bisa bikin dosa. Ya yang berdosa ya tetap aja berdosa. Walah. Nanti kan banyak yang kan begini loh. Di dalam Alkitab baca aja. Banyak yang terpanggil tetapi sedikit yang terpilih. Jadi yang masuk surga bukan semua orang Kristen, enggak juga. Oh, ada yang masuk neraka juga Kristen? Ya pastilah, masa orang berdosa dia berzinah lalu masuk surga. Di mana sih? Kalau di Islam kan berzinah kan masuk surga. Memang di surga nanti hubungan seksual enggak ada lah. Surga itu suci bos. Ya kalau kita juga kalau misalnya Kristen kayak gitu mikirnya gua let it slide dulu. Nah, posisinya ya jangan dipanggil juru selamat dong Yesusnya, karena ada orang Kristen yang masuk neraka. Gini loh. Ya. Dia yang pasti menyelamatkan orang yang percaya dan mengikuti apa yang Yesus perintahkan. Hidup di dalam dia, melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan kasihilah manusia seperti dirimu sendiri. Udah, kalau kita melakukan itu pasti. Tapi kalau kita nggak melakukan itu, tapi kalau kita berzinah, kita mencuri, ya tetap nggak masuk surga, bos. Oh, berarti ya ujung-ujungnya perbuatan dong, bukan penyaliban ya, keselamatan itu. Ujung-ujungnya perbuatan baik, bukan penyaliban keselamatan itu. Iman kepada Yesus itu juga harus diaplikasikan di dalam kehidupan. Begitu loh. Kan iya, diaplikasikan dalam kehidupan tuh apanya, ajarannya Yesus atau penyalibannya Yesus yang diaplikasikan itu? Ya ajarannya Yesus lah. Nah kalau gitu makin nggak penting penyaliban kan? Itu kan sudah tuntas. Itu kan dosa manusia kan sudah ditebus tuh pada saat penyaliban Yesus, oke? Nah, tapi ternyata manusia masih bisa berbuat dosa. Kecelek berarti Tuhannya. Masih bisa dong. Waduh. Ya? Nggak ada yang kacau. Ya kacau dong. Maksudnya ini kan di mana coba? Maksudnya gini, ini kan kejadian event yang spektakuler gitu, Tuhan turun ke bumi menebus dosa manusia gitu kan. Udah kalau gitu maunya lebih baik pada saat Adam dan Hawa, ya udah nggak ada lagi Adam dan Hawa, semua yang hidup malaikat doang. Ya nggak gitu juga, tinggal gini aja, tinggal ini aja 2 Tawarik 7:14 gitu. Bertobatlah maka dosamu akan diampuni. Udah kelar. Kan bisa gitu. Gini, saya mau nanya. Ya. Dalam pengertian Islam ini saya baik nanya nih. Surga itu seperti apa sih? Surga itu adalah tempat pembayaran ganjaran untuk orang-orang yang berhasil membuktikan dia layak atas kasih sayang Allah. Ya pembuktiannya apa? Pembuktiannya? Ya. Bukti surga ada maksudnya? Atau bukti kita layak ke sana? Dia layak atau tidaknya seperti apa coba? Oh, itu takwa namanya kalau dalam Islam, mengerjakan apa yang dia perintah, menjauhi larangannya. Yang bisa menentukan itu siapa? Allah. Iya. Standarnya seperti apa? Coba perbuatan baik itu seperti apa? Saya mau nanya dulu. Nah, contoh perbuatan baik itu kita ambil rukun. Saya mau ingat nih. Perbuatan baik ini menurut Al-Quran atau menurut Tuhan dong, menurut Allah. Menurut tokoh-tokoh. Nah, soalnya begini, kalau mohon maaf ya, saya berteman sama anak-anak Muslim. Ya.
dari SD ya sampai sekarang saya berteman sama anak-anak muslim. Sama gue juga ada banyak Kalau teman curhat misalnya malah. perbuatan baik, soalnya begini, ada beberapa tokoh-tokoh agama, kan gini, perbuatan baik itu bukan hanya cuma kelakuan kita, tetapi mulut juga harus mengeluarkan kata-kata yang baik loh. Iya. Betul kan? Iya. Tapi kalau contohnya misalnya seorang tokoh agama lalu mengeluarkan kata caci maki, itu baik nggak? Saya mau nanya. Nggak baik. Nah, kenapa kalau seandainya ada tokoh-tokoh agama yang mengajarkan ketidakbaikan, contoh misalnya ngajar untuk membunuh, lalu ngajar untuk ngebom, ngajar untuk berbuat zina, itu kenapa nggak dilawan, bos? Ya tergantung dulu kan, kita lihat konteksnya. Yang dibunuh ini apa. Misalnya contoh dibunuh ini Riko yang nggak ada ngapa-ngapain sama Islam, ya itu salah gitu, nggak akan didengerin sama Muslim yang berpikir itu. Tapi kalau misalnya yang dibunuh ini siapa, orang-orang Israel yang ngebomin Palestina dibunuh, nah, itu baru bagus tuh, didukung sama kita gitu. Karena dalam Islam itu karena dalam Islam itu hal membunuh itu diatur. Lu boleh membunuh tapi terukur. Siapa yang dibunuh? Orang yang misalnya melawan memerangi kita, itu satu udah pasti, memerangi negara, memerangi harta kita, memerangi orang tua kita, memerangi hak kita gitu. Ada 7. Nah 7 ini kalau dilanggar satu udah halal itu darahnya ditumpahkan. Gitu. Waduh, kalau menurut saya enggak. Oh nggak bisa, karena gini posisinya. Kalau menurut saya enggak. Nah itulah di situ letak perbedaannya kita kan. Jadi kita tidak bisa menyamakan persepsi dalam konsep ini. Nah makanya ini juga yang gue bingung, orang Kristen tuh nggak bisa membunuh. Ngapain negara-negaranya ada tentara, itu yang gue bingung. Ngapain bikin senjata? Buat apa anjir? Kan, harusnya tuh konsisten dengan hukum kasih. Sama kayak gini juga Riko ya, kalau kita bawa ke sana gitu. Kalau memang nggak perlu membunuh, nggak perlu keadilan, nggak perlu mengampuni, itu cukup. Ya gantilah hukum pidana Indonesia dengan hukum kasihnya Kristen gitu. Tapi kan nggak mau mereka maunya hukum pidana. Nah itu dia gitu. Nah, mayoritas kan Muslim. Enggak, sebenarnya bisa aja kalau misalnya kami yang Kristen ingin menggunakan konun seperti Aceh gitu. Jadi dalam hukum pidana diganti hukum kasih, bisa-bisa aja sebenarnya. Tapi kekristenan nggak ada bergerak ke sana. Ini yang gue sangat sayangkan. Gue tuh pengen melihat hukum kasih secara realitanya gitu, yang diterapkan dalam suatu negara. Tapi sayangnya nggak ada. Ujung-ujungnya semua sama kayak Islam. Ada yang nyerang negaranya, matiin, bunuh juga, gitu-gitu juga. Sama-sama aja ujung-ujungnya. Mayoritas Kristen pun sama aja. Kalau saya prinsipnya ya, saya percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Saya nggak melihat orang lain. Kalau misalnya dalam konsep bernegara, contoh Amerika dan Israel, mereka bunuh, ya udah, itu kan urusan mereka sama pribadi mereka. Sebagai contoh, dia sebagai kepala negara yang diberikan otoritas untuk menyusun aturan bersama dengan lembaga. Kalau memang di situ orang Kristen semua, kenapa mereka nggak buat hukum kasih? Kan tadi betul yang disampaikan. Nah, itu kembali ke mereka. Kalau saya itu beda, bos. Karena keselamatan saya tidak diatur oleh orang lain, Pak. Keselamatan saya itu iman saya kepada Yesus Kristus dan perbuatan saya kepada sesama manusia. Nah, tetap aja kalau misalnya Riko terganggu keselamatannya kan ngadunya ke pihak berwajib sambil berdoa kepada Tuhannya kan gitu. Ujung-ujungnya kan gitu. Iya, tapi saya tidak. Nah, ketika pihak tunggu Riko, ketika pihak berwajib melindungi Riko, apa dia pakai kasih? Enggak, dia pakai kekerasan. Karena yang dilawan keras juga. Gitu Riko. Oh enggak, saya punya pengalaman untuk itu tidak. Enggak, pihak berwajib supaya orang apa? Proses dalam ini kan kita dalam proses bernegara nih. Kita kan diatur oleh aturan dan undang-undang kan. Iya. Kita ya otomatis ke dalam tatanan hidup kita sebagai warga negara Indonesia, ketika ada proses-proses hukum. Tapi ketika sampai di dalam proses hukum, di situ kan ada negosiasi tuh. Betul kan? Iya. Nah, disitulah letaknya kita sebagai orang. Saya pengalaman saya, ketika saya ditanyakan, Pak Riko, mau diproses lanjut? Saya bilang, nggak usah lagi, Pak. Saya sampaikan seperti itu. Di situ letak kasih saya. Iya, untuk sampai ke sana kan, untuk menahan orang-orang berbuat jahat kepada Pak Riko sampai Pak Riko bisa mengatakan proses lanjut, itu kan ada pertahanan yang siap dengan kekerasan supaya haknya Pak Riko itu tidak ternodai, tidak dizolimi, kan gitu. Pak Riko ini Bre Riko sama gua bisa damai, tenang di sini tanpa perlu berdarah-darah karena udah ada orang-orang yang siap berdarah-darah. Kalau misalnya hak kita diganggu, siapa dia? Aparat berwajib, baik tentara maupun kepolisian. Mereka kan siap berdarah-darah. Kayak gitu.
Iya nggak? Jadi ujung-ujungnya apa? Tetap kekerasan itu ada. Itulah kenapa Islam mengatur mengenai pembunuhan yang seperti apa dulu gitu. Oke. Coba yang lain dulu lah, saya dengar dulu, nyimak dulu. Iya. Selamat datang di kebenaran. Ya, Widianti. Kan kalau kita berdua aja, teman-teman yang lain dulu. Selamat pagi. Assalamualaikum. Pagi juga. Teman-teman. Ya. Ya. Saya mau jawab tadi ya. Tadi saya udah dengar dari bawah. Boleh saya jawab, Pak? Boleh? Boleh banget, silakan. Saya kebenaran Kristen. Kebetulan Kristen saya. Oh, kirain pilihan. Ya? Kirain Kristen itu karena memilih, ternyata karena kebetulan. Silakan, Bu. Enggak, maksudnya kebetulan saya Kristen, memang dibawa dari orang tua dan karena memang pilihan saya juga kayak Nah, ya, sip, lanjut. Oke. Ya. Kalau kita lihat kalau kita baca di mana tulisan Paulus itu di Ibrani 9 ayat 28. Tertulis, Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menebus dosa orang banyak. Sekali lagi ia menyatakan dirinya tanpa menanggung dosa, ya, tanpa menanggung dosa, hanya untuk hanya untuk memberikan keselamatan kepada orang yang menantikannya. Oke, jadi hanya satu kali saja itu di Perjanjian Lama. Untuk menanggung dosa, Bu Widi, bukan tanpa, untuk. Iya, Kristus menanggung dosa hanya satu kali saja. Setelah itu dia menyatakan dirinya tanpa menanggung dosa gitu. Setelah itu sekali lagi ia menyatakan dirinya tanpa menanggung dosa kayak gitu. Ya kan? Oke, ini ke Bu Widi gue kasih approach-nya yang berbeda ya supaya kita nggak ngulang-ngulang. Nah, posisinya gini Bu Widi, kita pakai analogi sekarang. Kalau misalnya ada orang punya utang 100 juta. Lalu Bu Widi ingin membayarkan utang orang ini kepada yang ngasih utang 30.000, 100 jutanya lunas nggak? Gimana? Ada orang berhutang kepada Selamat 100 juta. Bu Widi mau menyelamatin orang ini. Iya. Selamat, saya akan bayarkan lunas hutang orang ini. Oke, baik, nggak ada masalah buat saya. Mana uangnya sini? Ini 30.000. Hutang orang ini lunas. Menurut Bu Widi, kira-kira saya nerima nggak? Ya nggak nerima lah orang utangnya 100 juta. Nah sekarang bagaimana caranya orang yang berzina, orang yang membunuh ini dosanya mati kekal selamanya di Perjanjian Lama bisa dibayar dengan hanya mati 3 hari di Perjanjian Baru? Gimana ceritanya? Gini, kalau soal mati 3 hari atau berapa hari, yang penting udah terjadi kurban gitu loh Pak, bukan nanggung soal hari-harinya. Nggak konsisten dong, nggak seimbang sama tanggungan dosanya dong. Yang penting itu kurban Yesus Kristus, yaitu roh Kristus itu sudah diberikan kepada semua orang setelah 31 Masehi di Perjanjian Baru. Nggak cukup kalau satu orang mati aja, misalnya satu orang dia mati membawa dosa berzina gitu, itu kan mati kekal selamanya tuh di mana, di imamat tuh. Yesus cuma bayar 3 hari, nggak lunas itu Bu. Apalagi menanggung semua dosa manusia yang dosanya macam-macam. Dikolek ini semua dosa manusia dibayar dengan mati cuma 3 hari. Wah, rugi banyak ini yang bikin hukum dosa. Bapak, gitu. Kalau nggak ditanggung oleh dosa Yesus, Bapak tuh sekarang nggak tahu akhlak, nggak tahu moral kayak orang Perjanjian Lama. Perlu banyak nabi untuk ngasih tahu apa itu akhlak, itu moral. Kan nah ini juga yang kedua Bu Widi. Ini juga yang kedua. Itu yang pertama ya. Pertama nggak kompatibel antara hutang yang dipunya dengan hutang yang dibayarkan. Terus yang kedua sekarang orang-orang Perjanjian Lama mereka ini berdosa karena Adamnya jatuh ke dalam dosa. Adam jatuh ke dalam dosa. Kenapa Yesus disalibnya zaman Yohanes? Ini udah mati banyak sia-sia ini orang-orang di belakang. Iya, tunggu dulu. Makanya saya jawab silakan. dulu. Bisa nggak? Jangan ngomong terus. Kayak gitu. Enggak, itu kan udah titik, silakan. Iya, saya jawab dulu. Nah, orang zaman Perjanjian Lama kan upah dosa adalah maut. Nah, kalau udah mati ya rohnya nggak bisa bangkit, nggak bisa, siapapun nggak bisa. Nah makanya pada saat Yesus mati dan Yesus bangkit, ada kuburan yang terbuka kan.
Nah itu satu ada banyak kuburan yang terbuka, dan makanya Yesus bilang, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Karena roh Tuhan yang T-nya 2 huruf besar keluar dari tubuhnya Yesus. Kayak gitu. Nah ditinggalkanlah tubuh Yesus aslinya yang kemuliaan Yesus yang awal. Kan Yesus bilang, Bapa permuliakanlah aku sebagaimana kemuliaanku yang telah engkau berikan pada waktu dunia belum dijadikan. Nah itulah kemuliaan itu yang rohnya itu dikasih pada saat Yesus tergantung. Nah setelah 31 Masehi, karena pemerintahan teokrasi gagal di bumi ini, sudah dicoba 2000 tahun ya kan, kepada Israel, yang mana yang Tuhan andalkan. Wah kelamaan. Gak apa-apa, biarin aja. Bukan, tunggu dulu dong. Biarin aja. Nah, kelamaan terus. Yang Tuhan andalkan itu hanya Israel, tapi Israel juga gagal, maka pemerintahan teokrasi gagal. Nah, karena pemerintahan teokrasi gagal, maka Paulus berkata, Allah berbicara kepada nenek moyang kita melalui para nabi, tetapi sekarang Allah berbicara melalui Kristus, yaitu roh Yesus itu. Bupit Moy, kelamaan Bupit Moy. Oke. Nah, sekarang kita lanjut lagi ya Bu Widi ya. Nah, posisinya kan jatuh ke dalam dosa itu zaman Adam. Yesus lebus dosa di zaman Yohanes. Artinya ini ada berapa ratus juta manusia mati sia-sia. Kan gitu. Ada orang-orang kudus bangkit di Yerusalem. Orang kudus yang bangkit. Orang perjanjian lama kan belum kenal hukum dosa. Sehingga mereka matinya dalam dosa semua ini. Nggak bangkit mereka jadinya kan. Makanya saya tadi belum selesai, kelamaan gitu. Ya tadi ke teokrasi soalnya nggak nyambung juga gitu loh. Nah berikut. Loncat sana loncat sini masalahnya. Gitu. Nah ini, di sini ya Bu Widi, sebelum ditanggapi Bu Widi. Ini nih, sebelum ditanggapi ya. Ini perhatikan konsep kekristenan yang terkuak sekarang. Zaman Adam tahun 0 sampai ke zamannya Yohanes itu ada 6.000 tahun. Jadi 6.000 tahun ini semua manusia mati sia-sia. Ada percobaannya lucu di sini. Pertama Adam itu nggak bertobat, jadi mati dosa. Tuhan muak, Tuhannya Kristen muak, akhirnya dia mengirim banjir Noah, kan gitu. Mati semua manusianya. Nah, habis mati semua manusianya, manusia tetap berdosa. Waduh, salah gagal juga nih konsep untuk dibikin banjir. Oke, berikutnya apa? Dikasih Torah. Masih manusia berdosa juga. Gagal lagi ini Tuhannya yang kedua. Sekarang dikasih lagi penebusan dosa yang ketiga nih. Gagal lagi juga karena manusia di 2025 masih berdosa. Yang Kristen ada yang berdosa gitu. Jadi ini beneran Tuhan serius yang disembah. Semua karya keselamatannya kok gagal gitu. Banjir, Torah, dan penebusan dosanya Yesus. Gitu, silakan. Terus sekarang maunya jawabannya apa? Ya maunya jawabannya begini sebenarnya, kalau misalnya kita pakai akal ya kawan-kawan Kristen gitu, manusia itu memang tidak pernah luput dari dosa karena dia punya kehendak bebas. Makanya di 2 Tawarik 7:14 Tuhan berkata apa? Kalian kalau mau aku ampuni dosanya, berbaliklah dari jalan-jalan yang jahat, carilah aku, maka aku niscaya akan mengampuni dosa kalian semua. Makanya di perjanjian lama itu tidak mengenal pertama, satu, penyaliban gak dikenal, kedua, baptis itu gak dikenal juga. Ya, gitu loh. Silakan. Ya. Dosa Hawa satu saja, dosa Hawa satu aja. Ya, dosa Hawa yang hanya satu, jebret, hilang semua sudah. Kelamaan. Apalagi dosa manusia-manusia yang pernah lahir di bumi ini. Satu pun gak bisa yang layak. Makanya Yesus bilang tidak ada satu orang pun kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Karena setelah 31 Masehi semua orang dikasih roh Kristus berupa roh hikmat. Sehingga tahu apa itu akhlak, apa itu moral. Perjanjian lama nggak tahu. Nah perjanjian lama, makanya denger dulu. Makanya orang tua inti dan dengar dulu, makanya keluarga inti dan keluarga kandung kita di perjanjian lama beda dengan perjanjian baru. Di perjanjian baru tidak ada terbentuk roh baru. Tidak ada. Roh kita yang terbentuk adalah dari roh perjanjian lama. Jadi orang tua kita di perjanjian baru ini adalah roh dari perjanjian lama ditaruh di ibu kandung kita. Dan orang tua kita, bapak kandung kita dan ibu kandung kita di perjanjian baru ini. Ibu kita Pertiwi. Benihnya hanya menyumbang casingnya doang, tubuhnya doang. Sedangkan roh kita dari roh perjanjian lama yang
Bangkitkan, karena upah dosa adalah maut, dibangkitkan. Nah, ujung-ujungnya apa? Dosa masih ada kan setelah penyaliban, sia-sia lagi, 3 kali sia-sia. Tunggu dulu, diam dulu. Makanya tadi dibilang banyak yang terpanggil, sedikit yang terpilih. Nah, banyak yang terpanggil itu adalah sudah terpanggil itu adalah umat tebusan bertubuh manusia. Nanti dibaptis Roh Kudusnya di akhirat. Nah, yang terpilih ini dibaptis Roh Kudusnya di dunia ini. Dia akan mengerti isi Alkitab, nggak kayak pendeta. Kayak gitu, makanya hanya segelintir yang mengerti Alkitab. Orang-orang yang sudah dibaptis Roh Kudus. Belum tentu pendeta udah dibaptis Roh Kudus, belum tentu. Kayak gitu. Hanya orang-orang yang sudah dibaptis Roh Kudus yang mengerti Alkitab. Nah, itulah yang waktu Yesus datang di awan-awan yang dijemput, yang dibaptis Roh Kudus. Pokoknya mayoritas lari tinggi sana, sekali, lari sini, lari situ. Mayoritas tinggi sekali manusia di bumi ini maupun Kristen, Islam semuanya, Buddha, Hindu dan semuanya ya, belum dibaptis Roh Kudus. Dibaptis Roh Kudusnya semuanya nanti. Yesus bilang kalau menolak anak manusia, menolak Yesus masih bisa diampuni di akhirat nanti. Ya, tetapi menghujat sayur Roh Kudus gosong, tidak ada sayur gosong ampunnya. itu sayur. Menghujat sayur Roh Kudus gosong tidak ada ampunnya. Menghujat Roh Kudus adalah menghujat akal budi dan menghujat nurani yang standarnya adalah yang secara umum orang tahu. Bukan Islam tahu, bukan Kristen tahu, bukan Buddha tahu, Hindu Islam nggak akan ngerti, Bu. Islam nggak akan ngerti. Mereka berpikirnya materialistik. Mereka hanya modal akal. Kristen itu soalnya perpuluhan terus, materialistis, sampai pendeta juga minta-minta terus. Saya mau keluar karena saya mau jawab Islam nggak akan ngerti, Bu. Islam Kristen nggak bakal ngerti, soalnya perpuluhan terus. Ya, hanya dengan akal sehat ya bisa menerima Tuhan mati terkutuk di kayu salib. Percuma Bu. Soalnya Kristen mati terkutuk Tuhan. Modal akal. Ya, hanya modal congor. Berpikir dengan akal budi akal. Modal congor. Islam itu berpikir hanya Fredo, sepanjang yang diomongin ibu-ibu tadi kayak orang kekurangan uang belanja saja, Fredo. Jadi dikiranya kita di sini nih gereja, Pak. Sudah ngomong pergi. Itu kelihatan itu loh, kelihatan Kristennya itu loh. Iya, kalau bisa dilihat itu biasanya yang kayak gitu dari karismatik dia. Dia kalau udah nyangkut-nyangkut ke roh, itu karismatik itu. Karena jualannya karismatik memang roh-rohan. Supaya apa? Supaya mereka bisa memberitakan yang mega-mega sekali tanpa perlu takut minta pembuktian gitu. Karena yang namanya roh kan gak bisa dibuktiin. Semua berjalan privat-privat gitu kan. Itu kalau di Islam namanya goib gitu. Perkara-perkara goib itu ya udah biarkan saja begitu gitu. Nah, mereka bermain di situ. Tapi balik lagi ya, mengenai apa yang gua bahas itu nggak bisa dibahas balik oleh Bu Widianti gitu, dan juga tadi kawannya siapa tuh, Fredo Meko. Kalau Bu Widi emang dari dulu ngoceh terus dia mah, sekalinya kita bantah kabur. Dari dulu kayak gitu, makanya saya ganggu tadi. Ya. Cuma ya kelihatan aja gitu ketika ditanya, bagaimana ini konsep penebusannya, konsep penebusan dosanya, kok masih ada orang yang berdosa. Wah, dia lari ke teokrasi, jauh banget. Anjir, kok jadi ke teokrasi? Iya. Teokrasi kan itu sebuah kerajaan yang didoktrin rajanya itu dipilih Tuhan kan gitu. Jauh banget kok ke sana gitu. Itu kalau ada waktu 10 menit lagi aja langsung lari ke harga sayur naik. Pusing. Nah gitu. Ya Riko, ada yang mau ditanggapi silakan. Ya kalau saya ya, tanggapan saya nggak menanggapi lah, itu kan ibu itu punya dia punya pemikirannya seperti itu. Pada prinsipnya saya begini, saya sebagai orang Kristen, ya yang namanya manusia ini pasti pernah berbuat dosa, pernah melakukan kesalahan. Tetapi bagaimana kita bertobat dan meninggalkan kehidupan kita yang lama, tidak melakukan kesalahan-kesalahan yang pernah kita buat, dan selanjutnya kita menjadi manusia baru, melakukan apa yang Tuhan Yesus perintahkan. Pada prinsipnya saya seperti itu. Tapi saya yakin di dalam iman saya, karena Yesus Kristus telah disalibkan, mati dan bangkit, naik ke surga, dia adalah satu-satunya jalan untuk ke surga. Karena begini pada prinsipnya, kalau mohon maaf ya saya sampaikan buat teman-teman muslim, apa-apa silakan aja. Muhammad tidak tahu jalannya ke sana.
Ya bagaimana mau naik ke surga sedangkan mau ke sana gitu loh. Jalannya nggak tahu. Kalau Yesus dia ini yang membawakan jalan ke surga gini loh. Dia sudah buka jalan, tapi tergantung kita mau ngikut jalan itu atau tidak. Begitu. Oke. Sekarang ketika Yesus itu udah jalan satu-satunya, jadi kita asumsikan Kristen ini tahu jalannya untuk ke surga. Perbuatan baik kita tidak menjamin kita masuk surga. Oke, itu nanti dulu yang perbuatan baik, kita PR-in dulu. Posisinya gini, ketika Yesus ini satu-satunya jalan, orang Kristen tahu jalan ke sorga. Riko tunjuk dong satu orang Kristen yang sekarang sudah di sorga. Udah tahu kan jalannya? Tunjuk satu yang udah di sorga. Matius mungkin, Lukas, Yohanes, Paulus, ada? Atau Luka kan? Terdiam? Selamat datang di kebenaran. Oh, oke. Iya, kalau misalnya memang Kristen sudah tahu jalan ke surga itu adalah Yesus, ya. Udah tahu ya jalan ke surga itu adalah Yesus. Iya, tunjuk dong satu orang Kristen yang sudah ada di surga sekarang. Ya. Begini, kalau untuk surga itu belum ada satu orang pun yang ke surga sekarang, Bos. Nah, jalannya udah ada kan? Belum. Jalannya udah ada kan? Ya itu nanti begini loh, nanti belum jadi jalannya. Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya. Nah, kalau kayak gitu. Karena itu sepanjang kita hidup, ya sebagai orang Kristen ya, kita hidup di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita melakukan apa yang Tuhan perintahkan sesuai dengan hukum kasih. Kita mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati kita mengasihi sesama manusia, itu otomatis mengasihi sesama manusia itu melakukan perbuatan-perbuatan baik, itu secara otomatis. Dan ketika hidup dan pada saatnya kita kembali, kita meninggoy, kita hidup di dalam Tuhan, pada saatnya nanti masa penghakiman, kita akan diangkat ke sana. Oke, akan diangkat. Jadi intinya 2000 tahun Yesus sudah ada di sorga, belum ada satupun orang Kristen sudah di sorga sekarang. Gitu kan intinya kan? Nanti pada masa penghakiman. Masih nanti. Ya kalau gitu penghakiman semua. Iya udah kalau gitu. Kalau dalam Islam Abre, semua orang-orang yang meninggal gugur di jalan Allah, ruhnya sudah di surga. Gitu. Sudah di surga. Sudah di surga ruhnya. Jadi kalau kita bicara perkara keselamatan, atau masih di alam apa itu? Di alam barzah itu untuk orang-orang muslim yang wafatnya wafat biasa. Tapi kalau orang-orang muslim yang wafatnya karena berperang di jalan Allah, mereka di surga langsung ruhnya. Jadi kalau gini Riko ya, Kristen itu kalah satu langkah sama Islam. Islam ketika bicara keselamatan, janji ada, bukti ada. Kalau Kristen baru janji. Lihat tadi Riko tiap ngomong akan. Kan gitu. Islam nggak gitu Riko. Makanya kita senyum-senyum aja. Masuk surga Pak. Saya masuk surga karena saya mengikuti jalan kebenaran dan hidup. Riko jangan bilang saya masuk surga dulu. Riko ini masih di TikTok ngobrol sama gua. Makanya gua tanya, orang Kristen yang sudah meninggal nyembah Yesus sebagai jalan, ada yang udah di surga belum? Saya pasti masuk surga. Iya, Riko masih hidup ini posisinya. Kita nggak bisa buktiin. Kita buktiin yang sudah meninggal saja. Saya begini loh. Saya mengikuti orang yang memberikan garansi masuk ke surga, Bos. Tapi orangnya belum ada yang di surga kan? Yang tidak memberikan garansi masuk ke surga. Karena kalau misalnya ada garansinya, siapa yang sudah pakai garansinya? Yesus. Yesus sudah di surga. Yesus berangkat ke surga, Pak. Oke, Yesus ini Tuhan. Yesus ini orang Kristen atau Tuhannya orang Kristen? Ya, Yesus ini orang Kristen atau Tuhannya orang Kristen? Saya mengimani Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya. Oke, sekarang orang yang mengimani Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, udah ada yang di sorga belum? Itu saya, Bos. Saya mengimani Yesus sebagai Riko nanti yang pertama. Petrus, Matius, Markus, Lukas belum. Semua yang itu belum. Belum sama sekali. Ya udah Riko, kalau gitu keselamatannya belum terbukti ada. Baru janji. Itu sudah ada di Bible, Bos. Janji yang ada. Pada masa penghakiman, Pak. Baru masa penghakiman kan, masih lama kan? Di dalam Al-Quran juga, nanti yang datang itu adalah Isa Al-Masih, Yesus Kristus, Pak. Dia hakim di dunia. Nabi Muhammad udah beres, Al-Maidah ayat 3, telah kusempurnakan agama Islam dan telah kuridhoi sebagai agamamu. Ya, tugas sudah beres, semua Nabi meninggal. Gini loh, kalau logikanya, kalau orang sudah beres ngapain didoakan lagi?
Nah itu dia, kalau didoakan itu kan membukakan jalan. Berarti kan dia belum menemukan jalan, Pak. Itu di Matius 21 nomor 6, Hosana bagi anak Daud, keselamatan bagi anak Daud. Di Islam kami nggak ada mendoakan. Kami bersolawat, kami memuji. Tadi kan Abang kan sudah menyatakan bahwa Muhammad itu sudah beres kan? Udah beres. Tapi kalau sudah beres, berarti nggak usah didoakan, lalu diminta. Betul itu. Makanya kita ngapain doain Nabi? Ngapain kita doain Nabi? Kan itu gitu. Banyak itu yang doain. Enggak buat dia kan enggak usah lah. Coba aja dia di mana coba. Ini cuma akal-akalan Kristen aja yang didoktrin ke gereja. Di Islam itu kita nggak diajarkan mendoakan Nabi supaya Nabi masuk surga. Itu dari mana konsepnya? Dibukakan jalannya kan, waduh di lapangan. Dibukakan jalannya kemana? Dibukakan jalannya kemana, Riko? Mana ada kami begitu? Sementara begini loh, begini. Nah ini gue berani menyangkal karena memang iman kami udah sesolid ini, Riko. Kita menang 1-0 dengan Kristen. Kristen belum ada orang Kristen yang di sorga. Muslim sudah ada ruhnya. Udah gini. Udah menang kita. Nih. Di dalam Bible, di dalam Alkitab, gitu, di dalam Alkitab, Yesus. Udah gini. Di dalam Al-Quran itu Isa Al-Masih di mana? Isa Al-Masih di langit. Di surga kan? Enggak. Terangkat ke surga ya? Enggak ada yang terangkat ke surga. Ya, di langit ya. Iya. Di langit kedua dia. Sekarang gini. Nabi Muhammad di mana sekarang posisinya? Alam barzah, alam penantian. Terangkat apa enggak? Terangkat kemana? Di dalam tanah kan? Enggak dong, enggak di dalam tanah, di alam barzah, beda alam lagi gitu loh. Nah gini Kristen itu konsepnya dunia orang mati dia di dalam tanah. Kalau kami alam barzah itu alamnya beda lagi dengan dunia, bukan di bumi lagi. Alam penantian. Alam penantian yang menyambungkan antara bumi dengan akhirat gitu loh. Jangan konsep Kristen itu nggak nyambung sama Islam karena kalian orang mati diamnya di bawah tanah gitu. Kami nggak gitu, bre. Ya enggak. Kan harus ada buktinya, Pak. Lah itu buktinya sudah ada, orang-orang Islam ruhnya sudah di sorga. Ada yang ngeliat. Itu buktinya. Ngambil Pak. Miso ngintel terus iya Pak. Udah stop aja, itu bapaknya nyari rumput. Bapaknya tuh nyari rumput. Melihat. Berarti kan ada yang melihat Muhammad kan? Siapa nabinya? Nabi kami yang melihat surga. Gimana sih? Oh, iya. Nabi kami melihat surga gitu loh. Nah, sekarang ada nggak orang Kristen yang melihat surga selain Yesus? Kan Yesus nih. Kita lihat nih omongan Yesus. Ada nggak orang Kristen yang sudah di surga kata Yesus? Nggak ada sama sekali. Yesus terangkat. Ya kami menang lah. Disaksikan oleh berapa puluh orang, Pak. Yesusnya yang ke surga kan, bukan orang Kristen kan? Ya kan? Yesusnya kan yang ke surga. Ayo jujur, Yesusnya yang ke surga atau orang Kristen yang ke surga? Jujur. Yesus yang ke surga, karena itu ya udah kalau gitu, artinya orang Kristennya kosong. Ya, baru Tuhannya doang, orang Kristennya kosong. Karena dia yang ke surga, dia tahu jalan ke surga. Yesus Kristen. Ya udah kalau dia tahu jalannya ke surga, siapa orang Kristen yang udah pakai jalannya buat ke surga juga nyusul? Ada nggak? Itu nanti pada masa penghakiman. Ya itu dia, bre. Ini kalau di kami dalam dialog namanya baru janji caleg. Baru janji caleg, jangan dijual. Itu ada di dalam Bible, bos. Iya baru janji kan, belum bukti kan. Mengimani itu. Ya imani janjinya, tapi buktinya belum ada. Al-Quran. Ya buktinya mana orang Kristen di surga? Belum ada kan di Bible kan? Di mana? Belum ada kan di Bible kan? Muhammad di surga itu di mana? Di mana? Nabi kami di alam barzah udah gua bilang. Ini bolak-balik aja Riko nih mau ngehindar ya. Nabi kami di alam barzah, dia meninggal karena sudah beres tugasnya. Meninggoy, dia lagi posisi di dalam tanah nanti pada masa. Loh itu kok di dalam tanah, alam barzah bukan di dalam tanah gitu loh. Mungkin kalau nabi-nabi Israel mereka mati dalam konsep Kristen dalam tanah. Nabi kami enggak di alam barzah. Alam barzah, alam kubur itu bukan dalam tanah. Lalu dia nggak dikubur itu ya? Ya dikubur jasadnya kan? Jasadnya dikubur kan? Posisinya di dalam tanah kan? Ini ya kalau gitu semua nabi berarti ruh-ruhnya dalam tanah juga gitu. Ini kan konsepnya jadi amburadul, kena semua nabi Israel. Itu semuanya di dalam tanah. Yang ke surga itu cuma yang ruh. Oke, Yesus ke surga dia sama dagingnya berarti. Semua nabi itu masih di dalam tanah, yang di surga tuh. Oke, sekarang Yesusnya Kristen ketika dia ke surga sama dagingnya di dunia dia ke surga. Semua nabi itu masih di dalam tanah, bos. Ya semua orang itu dalam tanah itu badannya, ruhnya nggak di sana. Ngapain ruh di dalam tanah? Ngapain? Semua belum di surga, yang sudah ke surga itu cuma Yesus Kristus. Nah artinya apa? Kristen itu bukan agama keselamatan, karena baru Tuhannya doang yang di surga. Tuhan akan datang untuk kedua kalinya menjemput. Ya datang dia ke bumi, gitu loh. Makanya Riko kalau dipikirin,
Ini kenyataannya gitu Riko. Ini kenyataannya. Harus diterima memang. Pahit memang dan ini harus diterima gitu loh. Apa tuh? Karena di dalam Al-Quran juga mengatakan bahwa nanti yang datang itu adalah Isa Al-Masih, Yesus Kristus. Di dunia dia, bukan di dunia. Di dunia dia. Tapi nanti hakim itu kan hakaman adlan. Tapi hakim seadil-adilnya yang menghakimi di akhirat itu Allah Subhanahu wa taala. Makanya nanti ada di Al-Qur'an ditanya Nabi Isa itu. Alkitab tidak mengatakan bahwa nanti ada orang lain yang datang, nggak ada. Jalan. Ya iya, karena kalian gimana konsepnya? Coba sorganya di bumi. Kalau kami kan beda dimensi sorganya, bukan di bumi lagi. Yerusalem turun dari sorga. Kalian nanti diam di sorganya. Di mana sorganya? Di bumi-bumi juga. Konsepnya beda. Kami tuh lebih luhur, lebih tinggi Islam itu, Mabre. Kalau bicara akal sehat, gini loh. Yang tahu jalan ke surga adalah dia yang sudah datang dari surga. Dia tahu jalan. Nah kalau misalnya tahu, kenapa nggak ada orang yang di surga sekarang? Mau ke surga gelap. Nah sekarang kenapa udah ada jalannya belum ada yang ke surga sekarang? Coba bayangin. Ikut Muhammad tuh nyasar, Pak. Oh enggak, udah ada yang di surga. Kalau kalian siapa orang Kristen yang sudah di surga? Kalian sudah siapa yang udah di surga? Enggak ada kan? Tuhan Yesus dalam gini loh. Ya baru Tuhannya doang. Baru Tuhannya doang yang ke surga gitu. Ini nggak bisa dijual kalau Tuhannya doang, bukan bukti itu. Itu nanti ada masa penghakiman, Bos. Ya udah, kalau nanti janji cahal ya kalah sama Islam lah. Sebagai hakim. Berikut gini ya. Ini kan Tuhan nih. Kenapa dia malah duluan ke surga? Kenapa dia nggak belakangan? Bukankah Tuhan itu pahlawan? Kenapa malah dia duluan yang cabut gitu loh? Gini loh, di dalam Alkitab dia sudah mati menebus dosa manusia, dia bangkit lalu dia naik ke surga. Itu soal menebus dosa kita udah tahu. Ternyata orang Kristen masih ada yang berdosa gitu kan. Sekarang dia ini orang Kristen masih ada yang berdosa 2025, dia udah ke surga duluan. Coba dipakai logikanya deh. Kenapa dia ke surga duluan? Itu kan untuk 2025 tahun yang lalu. Tuhan Yesus telah mati, toh? Ya. Dia mencurahkan darah menembus dosa manusia, dia terangkat surga. Lalu pertanyaan tadi, nah itu ngapain dia terangkat ke surga? Kalau misalnya masih ada dosa di dunia, beresin dulu tugasnya gitu loh. Ngapain dia duluan ke surga? Gini, dia kan sudah di surga nih. Kenapa manusia berdosa lagi? Tadi kan abang mengatakan begitu. Kan kita ini kan berdosa lagi nih, misalnya manusia ini. Nah iya gitu. Oh iya, ngapain dia naik gitu loh? Karena manusia masih berdosa. Nanti dia akan datang untuk kedua kalinya disalib lagi. Wah, kapan beresnya? Kapan beresnya? Penghakiman, Bos. Pada masa penghakiman. Disalib lagi dia masa penghakiman. Enggak lah, dia datang sebagai hakim yang adil, Pak. Nah kalau gitu dia datang posisinya manusia berdosa lagi. Dia kan kerja 2 kali namanya. Ya, kerja 2 kali namanya gitu loh. Di dalam Al-Quran sendiri mengatakan bahwa nanti Isa Al-Masih akan datang sebagai hakim yang adil kan? Beda bre, Yesus sama Nabi Isa beda. Nabi Isa nggak pakai mati, dia di langit. Yesus itu pakai mati dulu baru dia bisa ke sorga. Beda. Itu kan karangan cerita dari Boy 600 tahun kemudian. Yang kitab kalian aja menuliskan Yesus bangkit dan hidup lagi itu aja di abad keempat itu. Abad keempat 300 tahun kemudian. Ini diadu nih. 300 tahun kemudian yang dari manusia sama 600 tahun kemudian yang dari Tuhan langsung gitu. Sekarang gini Riko. Ini kan Bible itu di backup sejarah. Gimana? Sudah gini aja kita mainkan akal-akalan, akal sehat tadi kan. Ya, ayo kita pakai akal ya. Ayo. Akal sehat. Bu, logika lah. Iya. Bu sudah pernah misalnya Bu tinggal Jakarta. Oke. Bu naik kapal ke Papua. Oke. Saya orang yang belum pernah ke Papua. Oke. Lalu ada teman yang mengatakan bahwa ada teman nih satu nih dia belum pernah ke Papua. Dia bilang ayo kita ke Papua. Berapa itu ongkosnya naik kapal ke Papua? Berapa ongkosnya? Gimana? Saya harus percaya Bro kan? Karena Bos pernah ke Papua. Logika gitu Bos. Nah kalau lu percaya kenapa nggak berangkat? Sama seperti iman saya percaya pada Yesus Kristus karena dia tahu jalan ke surga. Nah kalau tahu kenapa nggak berangkat? Artinya lu percaya tapi lu ragu. Selamat datang di kebenaran. Gini loh, kebenarannya adalah karena Muhammad tidak tahu jalan ke surga, Pak. Bukan, kalau Nabi kami itu bukan penunjuk jalan. Nabi kami itu pahlawan. Biarkan umatnya masuk duluan, nanti Nabi kami terakhir membukakan kuncinya sehingga jasad dan ruhnya Muslim bersatu di dalamnya. Itu baru konsep orang yang hebat gitu loh. Bukan duluan kabur meninggalkan medan perang. Gini loh, Pak. Nabi itu harus membuka kunci untuk umatnya, Pak. Bukan nanti umatnya naik, nabinya belakangan ketinggalan kereta.
Yang namanya pahlawan itu belakangan datangnya. Kalau duluan itu kabur dari medan perang. Kan bos, kalau belakangan itu dia menyuruh umatnya mati duluan. Loh bukan mati duluan. Mereka kan udah di surga, udah ada buktinya gitu kan. Kalau Kristen kan ibarat, coba bayangin gini Riko ya. Ini Tuhan ini kan harusnya berani gitu. Datang paling terakhir itu untuk berkorban untuk berkorban demi umat ya. Dia duluan cabut, coba bayangin. Logikanya artinya apa? Begini, di mana seorang panglima perang berdiri di belakang, berarti anak buahnya mati duluan dong. Ya iya, namanya juga pionir-pionir kan kayak gitu. Ini berikut masuk surga, bukan ke medan perang. Masa masuk surga Tuhannya yang duluan? Masuk surga loh Tuhannya yang duluan, bukan ke medan perang. Enggak, dia menyediakan tempat untuk orang yang percaya. Kenapa sekarang belum beres-beres? Kok sekarang belum beres-beres? Ya? 2025 tahun bikin bangunan untuk rumah orang-orang Kristen. Sampai sekarang belum beres. Waktu manusia. Apa kurang semen? Semennya kurang? Waktunya bukan waktu kamu, bukan waktu saya. Loh,